Pertanyaan, benarkah ada sahabat yang berpendapat bahwa Rasulullah pernah sholat malam 13 rakaat? Bukan berpendapat lagi, memang betul. Memang betul. Apa yang 2, berarti kan 11 tambah 2 kan, 13. Yang 2 ini dijawab oleh para imam, beliau belum ba'diyah isya. Jawaban kedua, sholat iftitah. Sholat iftitah. Karena sholat malam itu disunahkan dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Gitu ya. Ini tidak membatalkan ucapan Aisyah. Mazada Rasulullah ala ihda asrata rakatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dan ucapan Aisyah ini didengar oleh Ibnu Abbas, didengar oleh Abu Hurairah, didengar oleh Ali bin Abi Thalib, didengar oleh para sahabat, dan tidak ada satupun sahabat yang protes. Tidak ada. Ya. Berbeda dengan ijtihad Utsman, adzan Jumat 2 kali, kan banyak yang protes. Salah satunya Ibnu Umar, yang paling vokal. Ya. Jadi bisa dikatakan ijma' sahabat tadi. Adapun ada riwayat Umar bin Al-Khattab memerintahkan untuk sholat 23 rakaat, ini kan didhaifkan oleh Imam Malik. Imam Malik mendhaifkan riwayat itu. Bagaimana kalau berjamaah sholat Qiyamul Lail 2 kali, tapi beda masjid? Orangnya sama. Ya berarti lebih dari 11 dong. Kan begitu. Berarti lebih dari 11. Tidak boleh tentunya. Melebihi Nabi kan tidak boleh. Kurang dari Nabi bisa boleh, bisa tidak boleh. Tergantung yang mana. Kalau lebih dari Nabi enggak mungkin. Enggak mungkin boleh. Kalau kurang masih ada yang boleh. Ya seperti Qiyamul Lail, beliau 11, kita cuman 9 atau 7 atau bahkan 3 rakaat, 2 plus 1 atau bahkan 1 rakaat pernah dilakukan oleh Muawiyah. Apakah termasuk Qiyamul Lail? Termasuk. Adapun lebih, enggak mungkin. Lebih dari Nabi itu enggak mungkin benar. Pasti salah. Kalau boleh, ya berarti subuh 3 rakaat boleh, melempar jumroh 8 kali boleh, subhanallah, 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 habis sholat 40 kali boleh, ya kan? Rusak jadi agama ini. Kalau boleh lebih dari Nabi SAW. Enggak mungkin. Lebih dari Nabi boleh. Sehari semalam khatam Al-Quran. Boleh nggak? Ini lebih dari Nabi SAW. Nabi membatasi Abdullah bin Amr bin As. Berapa? Seminggu. Seminggu hafal Al-Quran, khatam Al-Quran, itu sudah paling cepat. 6 hari, 5 hari, nggak boleh, haram. Itu sudah paling cepat, paling banyak. Ya. Sama dengan 2 hari puasa, sehari tidak. 2 hari puasa, sehari tidak. 2 hari puasa, sehari tidak. Bolehkah? Boleh apa haram? Haram. Lebih dari apa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Yang disunahkan oleh Nabi yang terbaik adalah sehari puasa, sehari tidak.
Sehari puasa, sehari tidak. Boleh sehari puasa, 2 hari tidak. Sehari puasa, 2 hari tidak. Nah, ini boleh. Nomor 2 setelah puasa daun. Apakah yang haram itu sudah pasti dosa? Iya. Yang haram pasti dosa kalau kita langgar. Sama dengan yang wajib, pasti dosa. Kalau kita tidak laksanakan. Saat masbuk ketika imam sedang duduk, apakah kita harus takbir dulu dengan mengangkat kedua tangan? Iya. Takbiratul ihram kan? Tapi tanpa sedekap. Tanpa sedekap. Yang sedekap menyalahi dalil. Nabi mengatakan, jika engkau masuk salat, maka takbirlah takbiratul ihram, kemudian lakukan apapun yang sedang dilakukan oleh imam. If'al ma fa'alal imam. Artinya setelah takbiratul ihram itu langsung sujud. Kalau imam sedang sujud. Langsung duduk kalau imam sedang duduk. Dan seterusnya. Kalau sedekap dulu butuh dalil. Tentu sabda Nabi tidak akan seperti itu kalau sedekap dulu. Kalimatnya jelas. Ya. Jika engkau datang, imam sedang sujud misalnya, maka lakukan takbiratul ihram, kemudian sedekap, kemudian duduk, tersujud. Kalimatnya kan tidak seperti itu. Lakukan takbiratul ihram, setelah itu if'al ma fa'alal imam. Lakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh imam. Apa hukum orang yang langsung tidur setelah melakukan jima? Gak masalah, tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau dia berwudu dulu, dapat sunnah, lebih baik. Tapi tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib, tidak menjadikan kita berdosa. Kalau tidak kita lakukan. Bila saya berkunjung ke tempat seseorang dari BSD ke Jakarta atau Bogor, dikhawatirkan macet, bolehkah sholat zuhur dan asar di jamak? Jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Yang ada hubungannya dengan safar adalah kosong. Kosong. Jadi ketika kita safar ke Surabaya misalnya, ke Bandung misalnya, ke Makassar misalnya, maka kosong. Bukan jamak, kosong. Gitu ya. Kecuali kita bermakmum kepada imam setempat. Ya tentu imam 4, kita ikut 4. Gitu ya. Lalu jamak hubungannya dengan apa? Masyaqqah. Kesulitan. Kebakaran, kebanjiran. Walaupun di rumah kita sendiri. Nggak safar. Hujan. Atas persaksian Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Rasulullah pernah menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah, di Masjid Nabawi. Berarti kan tidak safar, tapi dijamak oleh beliau. Ibnu Abbas ditanya, ada apa? Kenapa? Dijawab, agar tidak memberatkan. Berarti ada sesuatu yang berat kalau tidak dijamak.
supaya tidak memberatkan, maka dijamak. Bagaimana? Ya tetap 4-4. Karena kan tidak safar, berarti tidak boleh dikosor. Tidak boleh 4 menjadi 2. Nah, sebaliknya, antum nggak ngapa-ngapain di Mekah, Madinah, ya kan? Nunggu kepulangan, ya, ya jangan dijamak. Jangan dijamak. Ya. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.